Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yandri, calon guru penggerak Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Pada kesempatan yang baik ini akan memaparkan materi terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Materi ini menurut saya sangat bermanfaat sekali untuk dipelajari karena dapat membantu dalam mengambil keputusan yang terbaik. Untuk memulai pemaparan kali ini, dimulai dari bagaimana saya nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan saya. Yang pertama adalah dimulai dari diri saya sendiri, akan menerapkan pengetahuan yang telah saya dapatkan di program guru penggerak ini untuk diterapkan di sekolah di mana saya bertugas. Selanjutnya, pengetahuan dan materi yang saya dapatkan ini akan saya sosialisasikan kepada sekolah dan rekan guru sejawat untuk bisa dijadikan rujukan dan pedoman agar bisa menerapkan secara bersama-sama pada agenda komunitas praktisi di sekolah yang telah dibentuk. Selain itu juga, saya berencana untuk mensosialisasikan di MGMP Bahasa Inggris Rayon 1 Kabupaten Indragiri Hilir agar materi program guru penggerak ini diimbaskan juga kepada guru-guru lain di Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya, apa langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Terkait hal ini, tentu saja yang pertama yang perlu saya lihat adalah melihat kasus yang terjadi. Apakah termasuk dilema etika ataukah bujukan moral? Secara sederhana kita tentu sudah mengetahui bahwa dilema etika berarti benar lawan benar, dan bujukan moral adalah benar lawan salah. Jika masalah atau situasi yang terjadi adalah bujukan moral, tentu saja keputusan yang dipilih adalah yang benar. Hal ini berbeda dengan dilema etika yang perlu ditinjau lebih dalam lagi, yaitu dengan framework pengambilan keputusan yang terdiri dari 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. 4 paradigma di sini digunakan untuk melihat termasuk manakah kasus yang kita hadapi agar bisa berangkat dari sebuah konsep atau pemikiran awal yang jelas. Apakah termasuk individu lawan masyarakat, kebenaran lawan kesetiaan, keadilan lawan belas kasihan, atau jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian, keputusan yang diambil tersebut menggunakan prinsip yang bagaimana? Apakah berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, atau berpikir berbasis rasa peduli? Kemudian barulah kita melakukan 9 langkah pengambilan keputusan dilema etika, yaitu yang pertama yaitu mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Hal ini penting karena kita perlu terlebih dahulu melihat apakah ada nilai-nilai yang saling bertentangan yang menjadikan hal ini dilema etika. Yang kedua yaitu menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Kita harus tahu siapa saja orang-orang atau pihak yang terlibat untuk melakukan pertimbangan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Yang ketiga adalah mengumpulkan fakta-fakta yang relevan agar kita mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Keempat adalah melakukan pengujian, baik itu uji legal yang berhubungan dengan hukum, uji regulasi atau peraturan yang berlaku, uji intuisi yaitu berdasarkan intuisi kita masing-masing, uji halaman depan koran yaitu bagaimana perasaan kita jika kasus ini dimuat di media massa. Dan terakhir adalah uji panutan atau idola, yaitu melihat dari sudut pandang orang yang kita hormati, bagaimana pendapat mereka. Setelah langkah ini, langkah kelima adalah pengujian paradigma benar atau salah, seperti yang telah saya paparkan sebelumnya, yaitu menentukan 4 paradigma kunci tersebut. Yang keenam adalah prinsip pengambilan keputusan, apakah prinsip berbasis akhir, berbasis peraturan, ataukah rasa peduli yang kita gunakan. Yang ketujuh adalah mencari alternatif atau opsi lain dari situasi yang dihadapi, yang mungkin
tidak disangka-sangka, yaitu investigasi opsi trilema. Yang kedelapan adalah membuat keputusan, dan yang terakhir adalah yang kesembilan, yaitu meninjau lagi keputusan dan merefleksikannya. Hal ini penting, melihat apakah keputusan tersebut apakah ternyata efektif atau tidak, sebagai pedoman kita jika ada situasi serupa di kemudian hari. Kemudian, mulai kapan saya akan menerapkan langkah-langkah ini? Tentu saja pada hari ini juga, dan terus saya lakukan jika menghadapi situasi atau kasus yang perlu dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Kemudian, siapa yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang nanti akan menjadi teman diskusi saya dan menentukan langkah-langkah yang saya ambil tepat dan efektif. Saya rasa pendamping saya seluruh guru di SMP Negeri 1 Atap Batu di tempat saya bertugas, terkhusus kepada Bapak Muhammad Tang yang sangat banyak menolong dan selalu ikhlas memberi masukan, saran, dan support yang berguna bagi saya. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam di sekolah kami. Kemudian saya rasa cukup demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pemaparan monolog ini dapat memberikan gambaran secara mendalam terkait materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.